Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Halo adik-adik, kali ini Mbak Imut akan membahas tentang materi anabolisme. Disimak baik-baik ya. Oke, anabolisme adalah proses penyusunan molekul-molekul sederhana yang tentunya memiliki energi rendah menjadi senyawa kompleks yang memiliki energi tinggi. Contoh reaksi anabolisme diantaranya adalah yang pertama proses fotosintesis, yaitu anabolisme karbohidrat, mekanisme penyusunan energi pada tanaman berklorofil ya dengan menggunakan sumber energinya. Sudah tahu ya dari mana ya? Oke, sumber energinya dari cahaya matahari ya, melalui reaksi oksidasi reduksi. Kemudian yang kedua, kemosintesis ya. Ini adalah proses anabolisme yang menggunakan sumber energinya dari mana? Oke, dari senyawa kimia. Berikutnya, cahaya matahari. Nah, ini merupakan sumber energi yang dipakai oleh seluruh organisme hidup. Baik itu tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme yang ada di bumi. Caranya bagaimana? Melalui penyerapan energi dari cahaya, lalu dikonversi menjadi energi kimia, tentunya melalui proses fotosintesis ya. Nah, kemudian air atau H2O beserta unsur hara dari dalam tanah diserap oleh pembuluh yang ada di akar. Ayo, pembuluh apa? Ya, tentunya diserap oleh pembuluh xilem pada akar, kemudian lanjut ke xilem pada batang, lanjut ke xilem pada daun. Di daun terjadi proses fotolisis air, dihasilkan oksigen yang keluar lewat stomata ya. Berikutnya CO2 dari lingkungan masuk melalui stomata pada daun. Nah, masuk ke sini terjadi proses reaksi gelap. Nanti dihasilkan molekul gula ya, yaitu C6H12O6. Salah satu contohnya adalah glukosa yang diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh pembuluh floem. Salah satunya nantinya akan disimpan di buah. Kita lihat reaksi ringkas dari fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O plus energi. Hasilnya adalah C6H12O6 plus 6O2. Fotosintesis itu dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil ya. Selain tumbuhan, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis. Contohnya adalah apa? Alga ya, atau ganggang, dan beberapa jenis bakteri. Hampir semua makhluk hidup sangat bergantung pada energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Mari kita lihat lebih detail bagian dari tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis. Jika kita potong melintang daun, maka akan terlihat struktur daun seperti ini. Nah, jaringannya seperti ini ya. Ini materi kelas 11 nih. Kita lihat lagi, nomor 1 ini adalah epidermis atas. Ya. Kalau kita perbesar, nomor 2 ini adalah epidermis bawah. Kemudian nomor 3 ini adalah jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang yang memiliki lebih banyak butiran kloroplas tuh yang bulat-bulatan berwarna hijau. Ya, itu adalah kloroplasnya. 4, parenkim spons atau jaringan bunga karang yang memiliki lebih sedikit butiran kloroplas ya. Kemudian yang kelima, nah ini adalah berkas pengangkut pada pertulangan daun. Sehingga air dari akar bisa menuju ke daun dan hasil fotosintesis bisa diedarkan ke seluruh organ tumbuhan ya. Nah, ini di bagian bawah terdapat lubang tempat keluar masuknya O2 dan CO2, yaitu stomata ya. Berikutnya, kita perbesar lagi nih. Ini adalah butiran yang berwarna hijau
pada jaringan tiang tadi yang kita sebut dengan kloroplas. Sekarang kita lihat struktur dari kloroplas. Kalau kita satu butir itu kita perbesar seperti ini ternyata di dalamnya ya. Nah, kloroplas ternyata memiliki membran ganda ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah membran luarnya. Ya, dan ini adalah membran dalamnya. Oke. Berikutnya, nah di bagian dalam ini ada bentukan seperti uang logam ya. Ini adalah tilakoidnya. Di dalamnya ada pigmen fotosintetik. Berikutnya, kalau tumpukan dari tilakoid ini kita sebut dengan granum ya. Nah, beberapa tumpukan granum itu jamaknya kita sebut dengan grana. Nah, sekarang membran tilakoid di sana nanti berlangsung reaksi terang, proses fotosintesis. Sementara ini adalah ruang kosong yang terdapat dalam kloroplas yang kita sebut dengan stroma. Nah, di stroma ini terjadi nanti proses fotosintesis yaitu reaksi gelap ya. Karena ada dua tahap nih, ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Yuk, sekarang kita lihat komponen fotosintesis. Komponen yang melakukan reaksi fotosintesis adalah tadi kloroplas ya, yang mengandung pigmen fotosintetik. Nah, pigmen fotosintetik ini yang nantinya akan menyerap cahaya tampak dari sinar matahari ya, dengan panjang gelombang kisarannya adalah 380 sampai 700 nanometer. Pigmen fotosintetik pada kloroplas ada beberapa macam. Yang pertama adalah klorofil A yang berwarna hijau. Dia mampu menyerap cahaya tampak dari matahari yaitu yang berwarna biru. Ya. Biru itu kisarannya 410 sampai 500 nanometer. Kemudian cahaya tampak yang berwarna ungu yaitu kurang dari 400 nanometer. Dan cahaya warna merah dengan panjang gelombang 610 sampai 700 nanometer. Berikutnya yang kedua, klorofil B yang warnanya hijau kebiruan. Dia mampu menyerap cahaya tampak dari cahaya matahari yang berwarna biru. Kemudian jingga itu kisarannya 510 sampai 600 nanometer panjang gelombangnya. Kemudian yang ketiga, karotenoid atau yang berwarna kuning. Dia mampu menyerap cahaya tampak dari matahari yang berwarna biru ya. Berikutnya kita bahas fotosistem. Nah, fotosistem itu terdapat pada membran tilakoid, yaitu suatu protein yang mengandung kumpulan pigmen fotosintetik dan senyawa organik di dalamnya. Fotosistem itu terdiri dari ada fotosistem 1 atau PS1 atau dikenal dengan P700. Yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Dan yang kedua ada fotosistem 2 atau dikenal dengan PS2 atau P680. Berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer ya. Sekarang kita lihat apa sih perbedaannya antara PS1 dengan PS2, antara fotosistem 1 dengan fotosistem 2. Ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah mengenai pigmen fotosintesis yang dimiliki. Untuk PS1 dia memiliki klorofil A dan karotenoid. Sementara PS2 dia memiliki klorofil A dan klorofil B. Yang kedua, aliran elektronnya. Untuk PS1 dia nanti mengalami lintasan elektron jalur siklik dan non-siklik. Sementara PS2 mengalami lintasan elektron non-siklik. Berikutnya, panjang gelombang yang ditangkap. Untuk PS1 dia menyerap cahaya tadi dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sementara PS2 menyerap cahaya dengan panjang gelombang
680 nanometer. Terakhir, hasil atau produk yang nanti akan dihasilkan dari lintasan siklik dan non-siklik nanti dihasilkan ATP dengan NADPH, sementara di PS2 dihasilkan ATP ya. Berikut kita lihat tahapan dari fotosintesis. Tahapan fotosintesis dibagi dua ya, ada bagian utama yaitu reaksi terang dan reaksi gelap ya. Yang pertama, reaksi terang atau light dependent reaction adalah reaksi yang bergantung pada cahaya. Nah, sangat bergantung pada cahaya. Nah, proses ini terjadi di dalam membran tilakoid atau grana. Foton dari cahaya matahari sangat diperlukan pada tahap ini. Kemudian juga H2O atau air, ini sebagai substrat atau bahan dalam reaksi terang. Di sini nanti terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan akan menghasilkan oksigen atau O2. Selain oksigen, produk lain yang dihasilkan pada tahap ini yaitu dihasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH nantinya dia akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu ke reaksi gelap. Sementara oksigen dikeluarkan lewat stomata ke lingkungan. Berikutnya untuk reaksi gelap atau light independent reaction, di sini reaksinya tidak bergantung pada cahaya. Nah, reaksi ini berlangsung bukan di membran tilakoid lagi, tapi berlangsungnya di stroma. Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya matahari, tetapi yang dibutuhkan adalah karbon dioksida. Nah, sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik ya yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi dari ATP dan NADPH. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap diperoleh dari reaksi terang tadi ya. Nah, reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Contohnya adalah glukosa. Sekarang kita lihat tahapan dari reaksi terang. Jika ini satu keping tilakoid kita potong dari atas ke bawah, maka akan terlihat struktur lapisan membran tilakoid sebagai berikut. Kalau kita lihat di bawah mikroskop ya, seperti ini nanti yang terlihat. Nah, ini bagian ini adalah stroma kloroplasnya. Dan ini adalah bagian dalam kloroplas, yaitu lumen tilakoid. Nah, ini adalah gambar dari struktur membran tilakoid yang diperbesar ya. Terdiri dari membran fosfolipid bilayer yang di dalamnya terbenam 4 protein integral, yaitu mulai dari P680 atau PS2. Lalu ini adalah B6F atau biasa disebut dengan kompleks sitokrom. Lalu ini adalah P700 atau PS1. Dan ini adalah ATP sintase. Akseptor elektron lainnya yang berperan adalah di sini ada PEKI atau plastoquinon. Kemudian ini adalah PC atau plastocyanin. Dan ini adalah FD atau ferredoxin. Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 dia akan menyerap cahaya matahari sehingga 4 elektron yang terdapat pada klorofil pada PS2 ini akan tereksitasi dan menyebabkan muatannya menjadi tidak stabil. Nah, untuk menstabilkan kembali, PS2 akan mengambil 4 elektron dari proses fotolisis H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air akan dipecah oleh ion Mn yang bertindak sebagai enzim. Prosesnya adalah 2H2O ini akan mengalami fotolisis menjadi O2, kemudian plus 4H+, dan 4 elektron.
O2 yang dihasilkan itu nanti akan dikeluarkan ke lingkungan melalui stomata, digunakan untuk respirasi aerob. Dan 4 elektron yang digunakan ini dihasilkan itu akan digunakan untuk menetralkan fotosistem 2. Dia akan masuk ke dalam fotosistem 2. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan elektron dari air, selanjutnya fotosistem 2 akan mereduksi plastoquinon. Nah, ini plastoquinon akan membentuk PqH2. Nah, seperti itu. Kemudian plastoquinon ini akan mengirimkan 4 elektron dari PS2 ke pompa H+ yang disebut dengan sitokrom B6 kompleks. Nah, sitokrom B6 kompleks berfungsi untuk membawa 4 elektron dari PS2 ke PS1 dengan mengoksidasi PqH2 dan mereduksi protein yang mengandung tembaga, yaitu plastocyanin atau PC. Di sini terjadi aliran elektron non-siklik, sehingga ruang tilakoid bermuatan negatif dan memacu proses fotofosforilasi atau proses pembentukan fosfat. Nah, fosfat nanti akan diikat oleh ADP di sini menjadi ATP. Nah, hal tersebut juga menyebabkan proton atau 4H+ dari fotolisis air itu akan dipompa keluar. Nah, dari lumen tilakoid ke stroma ya. Berikutnya itu cahaya diterima oleh fotosistem 1 menyebabkan fotoeksitasi. 2 elektron dari fotosistem 1 itu akan keluar. 2 elektron dari PS1. Nah, 4 elektron dari fotosistem 2 yang tadi telah tereksitasi dari beberapa akseptor elektron. Nah, itu 2 elektronnya akan digunakan untuk menetralkan fotosistem 1. Dia akan masuk ke sini. Sementara 2 elektron lainnya, nah itu akan bersama dengan 2 elektron dari fotosistem 1 bergerak menuju ke kompleks ferredoxin. Selanjutnya, 4 elektron yang bergabung dari ferredoxin ini akan digunakan dalam tahap akhir pengangkutan elektron, yaitu untuk mereduksi NADP positif. Ya. Di sini akan terjadi reduksi NADP positif dan membentuk NADPH ya. Nah, proses pembentukan NADPH ini dibantu atau dikatalisis oleh enzim yang namanya di sini FNR, yaitu ferredoxin NADP reduktase ya. Nah, 2 elektron yang tadi digunakan untuk menetralkan fotosistem 1, dia akan berputar-putar di situ di sekitar fotosistem 1 dan kompleks sitokrom. Ini yang kita sebut dengan aliran siklik. Hal ini akan memacu pompa proton atau H+ itu akan bergerak ya ke dalam lagi menuju ke lumen ya, ke lumen tilakoid. Nah, kemudian H+ di sini akan melintasi membran tilakoid, masuk, kemudian akan melintasi ATP sintase. Nah, di sini akan melewati ATP sintase. Nah, masuknya H+ pada ATP sintase akan membuat ATP sintase bekerja mengubah ADP dan fosfat organik menjadi ATP. Ya, jadi ADP mengikat fosfat menjadi ATP. Oke. Nah, sekarang kita lihat lintasan aliran elektronnya, baik non-siklik dengan siklik ya. Sekarang kita lihat dulu aliran elektron non-siklik. Kita simpulkan dari bagian tadi bahwa pertama cahaya, ya foton dari cahaya matahari itu akan ditangkap oleh P680 atau PS2, lalu 4 elektronnya akan tereksitasi,
Kemudian ditangkap oleh beberapa akseptor elektron. Yang pertama adalah Pg atau plastoquinone. Kemudian elektronnya akan tereksitasi lagi menuju ke B6F atau kompleks sitokrom. Kemudian elektronnya tereksitasi lagi menuju ke plastosianin. Kemudian elektronnya tereksitasi lagi. Kemudian masuk ke P700 atau PS1. Kemudian elektronnya terakhir akan tereksitasi lagi dan menuju ke kompleks ferredoksin. Nah, di plastosianin tadi terjadi proses fotofosforilasi sehingga dibentuk fosfat. Jadi fosfat ditangkap oleh ADP menjadi ATP. Kemudian di kompleks ferredoksin itu juga terjadi proses tadi pembentukan NADPH. Selanjutnya aliran elektron siklik. Jadi cahaya atau foton tadi ditangkap oleh P700 atau PS1. Kemudian elektronnya akan tereksitasi. Ya. 2 elektronnya akan tereksitasi. Kemudian menuju ke sitokrom kompleks, kemudian kembali lagi ke P700 atau PS1. Nah, di sini tadi lintasan elektronnya itu akan memacu masuknya kembali proton atau H+ menuju ke ATP sintase yang mengakibatkan terjadinya proses fotofosforilasi sehingga dibentuklah ATP. Oke, jadi hasil reaksi terang adalah berupa ATP, NADPH, dan H+. Sekarang kita simpulkan dari reaksi terang, bahan atau substrat yang digunakan adalah H2O, kemudian lokasi prosesnya berlangsung di membran tilakoid, kemudian energi yang digunakan adalah foton dari cahaya matahari. Kemudian produk yang dihasilkan pada lintasan elektron non-siklik dihasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Sementara dari lintasan siklik dihasilkan ATP. Oke adik-adik, semoga kalian semakin mengerti tentang proses reaksi terang pada fotosintesis. Kita ketemu lagi pada pembahasan berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.